Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Taufik Andri Setiawan akan menjelaskan tentang bagaimana pengukuran KKV atau sering kita sebut kerangka kontrol vertikal. Pertama-tama perkenalan dengan alatnya dulu. Di sini ada alat utamanya yaitu waterpass. Di sini kita menggunakan waterpass digital, bisa kita lihat. Seperti ini alatnya, waterpass digital. Kemudian di sini ada statif untuk mendirikan waterpass, ada rambu. Di sini karena rambunya kita pakai waterpass digital, maka bentuk rambunya seperti barcode seperti ini ya. Nah, kemudian untuk alat tambahan sendiri kita ada Nivo. Di sini nanti akan kita pasang di ini ya rambunya agar rambunya itu tegak lurus, berdirinya tegak lurus. Kemudian ada sepatu rambu untuk membuat atau membantu pada saat kita membagi selah antara dua titik seperti itu. Untuk pengukurannya sendiri, pertama kita pastikan alat kita atau statif kita ini berdiri di antara 2 BM atau pastikan dia di tengah. Tapi nanti kita awalnya kira-kira dulu ini di tengah atau enggak, nanti terus kita pastikan pakai alatnya itu sendiri. Nah, untuk pemasangannya sendiri kita pertama-tama pasang alat ini setinggi kita, setinggi pengukurnya. Ya, saya ambil segini. Oke. Untuk waterpass itu sendiri, karena kita di sini tidak berdiri di atas titik, maka kita tidak perlu membuat titik di bawahnya. Karena waterpass ini sendiri konsepnya adalah kita cuma mengukur di antara dua titik, sehingga dia nggak perlu berada di atas BM. Untuk centeringnya sendiri, kita hanya perlu memasukkan nivo kotaknya. Karena di sini juga tidak ada optical plummet, karena memang kita tidak butuh. Maka senternya cukup memasukkan nivo kotak dan juga kita juga tidak ada nivo tabung di alat ini. Nah, seperti tadi karena kita harus berada di tengah-tengah, kita bisa mengeceknya dengan cara melihat di kedua BM, di kedua pemegang rambu, apakah rambunya itu fokusnya sama. Kalau misalnya fokus antara belakang dengan muka itu sama, itu artinya kita udah berada di tengah-tengah. Nah, untuk cara pemegangan rambu yang benar, cara memegang rambu yang benar itu kita tegak lurus. Misal kita alatnya ada di sana, waterpassnya di sana, kita tegak lurus. Posisi tangannya seperti ini. Nah, benar-benar tegak lurus. Kita menghadap ke sana tegak lurus. Pastikan kita nivonya ini kita memakai nivo rambu. Terus ini nivonya benar-benar masuk seperti itu. Nah, kemudian untuk posisi rambunya sendiri itu kan karena kita memakai BM, kita tempelkan di sini ya. Nah, di sini kita tempelkan, kita paskan di tengah-tengah dari rambunya, baru kita angkat gini, kita paskan, baru pasang seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tidak berdiri di BM atau titik, kita harus memakai sepatu rambu agar pijakannya itu rata dan juga nanti hasilnya akurat seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sepatu rambu. Jadi suatu ketika pada saat kita mengukur antara dua titik, di situ kita gunakan sepatu rambu untuk membagi selah. Kalau misalnya kita nih titiknya ganjil nih, kita mau membaginya menjadi genap, maka kita gunakan sepatu rambu. Ataupun kasusnya, atau apabila jarak antara dua titik tersebut terlalu jauh, misalnya berapa 1 kilo, itu maka kita perlu menggunakan sepatu rambu di tengah-tengahnya untuk membaginya menjadi beberapa selah. Ataupun kemiringan yang terlalu ekstrim, misalnya terlalu curam, itu juga kita bisa menggunakan sepatu rambu untuk alat bantunya. Nah, ini bentuknya seperti ini sepatu rambunya, seperti ini. Kemudian cara pemasangannya untuk titik yang ada di tanah, untuk penggunaan di tanah, kita paskan dulu di sini. Kemudian kita injak sampai benar-benar sepatu rambu ini menancap dengan sempurna dan stabil. Nah, setelah itu untuk penempatan sepatu rambu sendiri, untuk penempatan rambunya sendiri, kita tempatkan di sini. Kemudian kita seperti pengukuran biasa, masukkan nivonya. Nah, lalu maka rambunya siap untuk dilakukan penembakan atau siap ditembak. Setelah waterpassnya ini selesai dipasang dan sudah levelnya sudah datar, maka selanjutnya adalah cara membidiknya. Sebelum kita memulai pengukuran, kita hidupkan dulu alatnya seperti ini. Nah, ini di sini ada untuk mengatur kecerahan ya. Kita bisa atur dia cerah ataupun gelap. Nah, selanjutnya untuk pengukuran KKV sendiri, pertama kita tentukan selaknya itu harus genap. Jadi dari selak totalnya itu jumlahnya harus genap. Kemudian untuk
pengukurannya, ketelitiannya, hasil ketelitian itu menyesuaikan tor yang kita pakai. Untuk pengukuran itu kita nanti lakukan secara pulang pergi ya. Jadi nanti kita pergi dulu baru pulang. Nah, kemudian untuk pengukurannya kita pertama-tama tembak dulu pengukuran ke belakangnya. Pertama, ini kan ada visir di sini. Kita arahkan visirnya dulu untuk melakukan bidikan kasar ke arah rambu yang ada di atas BM. Kemudian kita lihat, kita fokuskan. Di sini ada fokusnya. Ini ada untuk memfokuskan itu tembakannya. Kemudian di sini ada penggerak halusnya. Kalau kita lihat di sini ada, di sini menggerakkan secara halus. Nah, seperti ini. Jadi nanti pada saat kita udah mengarahkan ke sana, kita paskan tepat di rambunya. Kita atur fokusnya. Kita juga bisa atur benang silangnya. Kemudian baru kita tembak. Nah, kemudian kita measure. Lalu hasil ukuran ini akan dicatat oleh asisten. Kemudian kita akan mulai mengukur ini, pengukuran ke muka. Kita arahkan ke rambunya, rambu mukanya. Kalau kita ambil datanya, seperti tadi kita meas. Karena ini adalah waterpass digital, maka kita tidak perlu membaca benang atas, benang tengah, benang bawah. Ini kita hasilnya langsung menjadi benang tengahnya, seperti ini. Bisa dicatat, Mas Asisten. Untuk pengecekan dari hasil ukuran kita sendiri, pertama kita bisa di lapangan, kita bisa cek 2% jaraknya, apakah masuk atau tidak. Nah, di sini kita kan punya jarak 12,6 meter untuk jarak dari A ke rambu belakang, kemudian 13,9 dari A ke rambu muka. Nah, di sini kita pertama kita selisihkan dulu berapa. Kita dapat selisihnya 1,3 meter. Kemudian kita jumlahkan keduanya. Jumlah keduanya adalah 26,5 meter. Nah, karena ini di sini dia lebih dari 4, kalau kita kalikan 100%, itu sama dengan 4% sekian, 4, sekian persen, maka bisa dipastikan bahwa tor jarak ini untuk satu selai ini tidak memenuhi. Artinya kita harus menggeser alatnya agar jaraknya itu tepat di tengah atau minimal atau maksimal 2% dari total jarak yang ada, seperti itu. Untuk mengatasi hal tersebut, di mana jaraknya masih belum 2% atau masih belum berada di tengah, kita pindahkan dulu alat ini dengan cara yang aman dari titik ini ke titik ini. Kemudian kita tembak lagi. Setelah kita tembak, kita mendapatkan datanya, kemudian data hasilnya. Lalu diukur lagi sampai kita mendapat hasil yang selisih jaraknya itu di bawah 2%. Di mana 2% itu artinya selisih jaraknya itu jarak antara rambu belakang dan rambu muka itu sama, dan alatnya berada di tengah-tengah, seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Jadi untuk tutorial kerangka kontrol vertikal seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya Taufik Andri Setiawan akan menjelaskan mengenai pengolahan kerangka kontrol vertikal menggunakan Excel dengan metode baudit ya. Nah, jadi kan kemarin di lapangan sudah kita demonstrasikan bagaimana cara pengukuran kerangka kontrol vertikal itu harus berjumlah genap. Nah, di sini saya contohkan jumlah titiknya tuh 6 titik, 6 poligon ya. Jadi nanti jumlahnya genap. Kemudian di sini alat tuh maksudnya tempat berdirinya itu kita notasikan dengan huruf A sampai F. Kemudian untuk targetnya sendiri itu maksudnya tuh titik 1, titik 2 sampai titik 6 seperti itu. Kita susun seperti ini. Untuk ini datanya, ini data jaraknya. Nah, kemudian ini adalah data beda tingginya. Ini adalah data pengukuran lapangan ya. Nah, kemudian di sini yang akan kita hitung tuh pertama kita hitung toleransinya, baik itu toleransi jarak maupun nantinya kita rata-ratakan. Setelah itu kita dapat di sini juga ada toleransi sigma beda tingginya, toleransinya berapa di situ juga ada. Kemudian rata-rata beda tinggi, rata-rata jarak. Setelah itu baru kita koreksikan agar nanti hitungan beda tinggi atau koreksi, kemudian kita baru dapat tingginya seperti itu. Nah, pertama kita akan hitung toleransinya dulu. Toleransi jaraknya itu nanti
saya tadi udah buatkan rumusnya seperti ini. Kita nanti coba lihat rumusnya. Nah, untuk toleransi jaraknya itu di sini kan kita pakai apa namanya absolut. Jadi apa namanya jaraknya ini kita selisihkan. Jaraknya antara jarak belakang dan muka ini kita selisihkan. Kalau toleransinya kan di bawah 2%. Nah, 2% itu gimana sih maksudnya? Nah, di rumusnya ini kan kelihatan tuh. Misal di sini selisih antara kan ini pergi berarti ini ke belakang dan ke muka itu kan kita taruh sini. Nah, C4 kurangi C6 kemudian kita bagi dengan total jarak keduanya atau kita tambahkan, kemudian kita kalikan 100 biar dia persen. Nah, jadi ini sudah persen ya. Ini apa? Dia satunya udah persen, jadi ini persen. Kemudian juga kalau misalnya kita buat yang bawahnya itu juga nanti ini persen. Nah, karena di sini toleransinya di bawah 2%, maka bisa dikatakan semua ukuran jaraknya ini sudah memenuhi toleransi karena di bawah 2% semua. Kemudian setelah itu kita hitung rata-rata beda tingginya. Jadi kan beda tinggi ada pergi sama pulang nih. Nah, bisa dilihat juga bahwa data beda tinggi yang benar itu tuh antara pergi sama pulang itu mesti berkebalikan tandanya. Kalau misalnya perginya positif, pulangnya mesti negatif dan harus negatif. Kalau misalnya sama-sama positif berarti salah. Kemudian ini juga bisa dilihat bawahnya juga seperti itu. Nah, cara hitung rata-rata beda tinggi itu rumusnya udah kita lihat. Nah, kenapa saya pakai if? Karena kan yang minus itu kan jadi untuk rata-rata ini kita bisa sepakati kita pakai yang perginya atau pulangnya saja. Karena kita di sini pakai yang pergi, maka yang saya if-kan itu yang E5 karena E5 kan yang ini yang perginya kan. Nah, jika yang perginya itu positif atau lebih dari 0 maka rumusnya ini. Kemudian kalau misalnya negatif rumusnya ini diminuskan. Nah, ini kan bisa dilihat kan ini sebenarnya cuma rata-rata dari kedua pengurangan ini, tapi harus dimutlakin ya. Yang ini harus dihilangi dulu minusnya, maka di sini saya pakai ABS atau absolut. Nah, dan kita pakai notasi yang pergi. Kan ini apa? Plus positif. Kita buat bawahnya juga seperti itu. Nah, ini kan ini tandanya sama kayak yang perginya kan. Nah, sama kayak. Terus kita lihat di sini sigmanya itu berapa? Sigma beda tingginya itu kan kalau pengukuran yang ideal itu kan harusnya 0. Harusnya kan 0 kan. Jadi antara antara pengukuran kan ini kan kita pakainya poligon tertutup, maka harusnya dia kembali ke 0 atau totalnya itu harusnya 0. Nah, ini kan ini satuannya mili ya kan, ini meter, kemudian saya kalikan 1000, ini jadi mili. Nah, kemudian kita itu rata-rata jaraknya. Rata-rata jarak itu maksudnya antara ini semua itu kita rata-ratakan jarak persisinya itu jadi berapa gitu. Jarak yang kita pakai jarak yang itu nanti. Nah, itu kita pakai rumusnya seperti ini. Rata-rata jarak kita copy aja. Nah, seperti ya sama kan rata-rata jarak sih, kita tambahkan perginya, kita tambahkan pulangnya, itu kita bagi 2. Rata-ratanya berapa kita pakai itu. Nah, ini rata-ratanya 54 sama yang lain juga, yang bawahnya juga dikasih rumus seperti itu. Kita udah dapat rata-rata jarak. Nah, kan ini kan masih bisa dilihat di sini toleransinya tuh saya pakai 8 akar D, dan memang untuk aturan dari SNI JKV itu memang ada yang 8 akar D, ada yang 10 akar D tergantung, tapi saya pakai yang 8 akar D di sini. Nah, tornya tergantung tor yang diberikan. Nah, 8 akar D berarti kan 8 akar D itu 4,2 mm. Nah, sedangkan ukuran kita adalah 3,8, makanya bisa dikatakan bahwa ukuran kita masih memenuhi toleransi seperti itu. Nah, ukuran kita masih memenuhi toleransi. Nah, kemudian agar hasil beda tingginya itu akurat atau lebih baik lagi kita koreksikan. Jadi nanti tujuan koreksi itu adalah untuk meratakan kesalahan yang terdapat pada hasil pengukurannya. Nah, misalkan rata-rata kesalahan kan kalau misalnya kalian belajar hukum hitung perataan, itu kesalahannya itu kita ratakan berdasarkan bobotnya. Nah, bobot yang kita pakai di sini adalah jaraknya. Jarak persisi ini nantinya kita akan gunakan sebagai acuan bobot untuk memberikan koreksi kepada beda tingginya. Rumusnya seperti ini, kita bisa kopikan ini koreksinya. Nah,
Nah di sini jika ini saya pakai if karena memang koreksinya itu ini. Kalau misalnya di sini plus, berarti kan biar dia 0, dia harus diminuskan atau diminkan. Makanya di sini kalau misalnya dia positif, kalau di sana misalnya Q4-nya itu positif, maka saya membuatnya menjadi negatif. Nah, karena di sini negatif, karena di sini negatif, karena di sini positif, maka saya buatnya menjadi negatif. Nah, ini kan di sini masih ini mungkin ada perbaikan pada mana ini, harusnya di sini minus. Ini yang plus. Jadi kan memang harusnya dibalik kan. Kalau misalnya dia plus, maka koreksinya minus. Kalau misalnya hasilnya minus, koreksinya plus. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah membuat beda tinggi truk race-nya atau menghitung beda tinggi truk race-nya. Itu kita tinggal tambahkan aja antara ini rata-rata beda tinggi dengan beda tinggi truk koreksi. Rumusnya tinggal tambahkan aja, kita tinggal jumlahkan saja. Nah, nanti udah didapat beda tinggi truk koreksinya berapa, kita tinggal gunakan itu rumusnya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sigma beda tinggi truk koreksinya. Ini kan sigmanya kalau udah 0, berarti ini udah terkoreksi. Yang awalnya dia ada 3 mili, 3,8 mili perbedaan di sini, ini udah terkoreksi sehingga sudah menjadi 0. Nah, untuk tingginya sendiri itu kita nanti pakai acuan tinggi dari 1 ya. Tinggi dari titik 1 itu 100 meter. Tingginya 100 meter, maka nanti kan biasanya kalau koordinat lokal kan 1100. Nah, kita pakai contohnya 100 meter. Kemudian caranya tinggal ini sama dengan ini tambahkan dengan koreksinya. Udah, tambahkan dengan koreksinya berapa? Nah, udah gini. Sama, yang ini juga sama. Seperti ini ya. Jadi di sini kita udah dapatkan di sini tinggi fixnya itu ini. Hasilnya ini dari titik 1 sampai dengan titik 6, hasilnya ini tingginya di sini. Mungkin itu tutorial yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.